اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما أنت الشافي لا شافي إلا أنت آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kalau ada di antara ikhwan kita yang sakit, kita mendoakan sebelum kajian ini. Maka setelah kita mendoakan mereka, ada beberapa teman kita yang sakit ya, termasuk dari peserta kajian online ini. Setelah itu kita kemudian lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fil Maulidis Syarif yang sudah kita pelajari sampai pada hadis yang ke-30 ya. Kita lanjutkan saja langsung karena masih banyak hadis yang belum kita baca. Maka pada pertemuan kali ini kita tidak melakukan pengulangan atau murajaah ya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullah, faslun, pasal baru, zaujatuhu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru, beliau yaduru ya, berkeliling, maksudnya adalah mengumpuli ala nisaihi, kepada istri-istri beliau, fis sa'atil wahidah, dalam satu waktu, minal laili, baik di waktu malam, wan nahari, maupun di waktu siang, wa hunna, sementara mereka berjumlah 11 orang. Qala, rawi mengatakan, qultu li Anas, saya bertanya kepada Anas, awa kana yutiquhu, apakah beliau mampu melakukan hal tersebut? Qala, Anas mengatakan, kunna natahaddath, adalah kami dulu para sahabat berbicara atau ngobrol, annahu, bahwasanya dia Nabi, u'tiya, diberi kekuatan oleh Allah, u'tiya, diberi oleh Allah, quwwata 30, kekuatan 30 orang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, tis'u niswatin, 9 istri, bukan 11 ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah total mereka adalah 11 orang sebagaimana disebutkan di sini, 11 ya, 11 orang. Adapun pada riwayat berikutnya disebutkan 9, itu maksudnya 9 orang yang kumpul dalam satu masa. Karena dua yang lainnya sudah wafat, yaitu Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Zainab bintu Zainab Ummul Masakin. Nah, sementara 9 yang lainnya itu masih hidup, dan mereka hidup dalam semasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita rinci 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempermudah, maka di sini saya tampilkan dan saya klasifikasikan. Nomor 1 dan 2 adalah Aisyah dan Hafsah. Kenapa ini saya klasifikasikan saya kumpulkan dalam satu nomor? Karena Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sementara Hafsah adalah putrinya Umar. Dan kita semua tahu bahwa Abu Bakar Umar adalah dua khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 3 dan 4, Sofiyah dan Juwairiyah. Ini saya kumpulkan karena Sofiyah dan Juwairiyah sama-sama asalnya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya diperistri oleh beliau. Kemudian 5 dan 6 ini Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Nah, ini saya kumpulkan karena sama-sama namanya Ummu ya, satunya Ummu Salamah, ini mantan istri Abu Salamah. Kemudian Ummu Habibah, ini putrinya Abu Sufyan yang sudah kemarin kita bicarakan. Kemudian nomor 7 dan 8 ini Saudah dan Maimunah. Kenapa saya kumpulkan? Karena Saudah inilah yang pertama kali dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah wafat, sementara Maimunah inilah yang terakhir kali dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Saudah dan Maimunah ini sama-sama istri-istri ujung ya. Saudah itu ujung yang awal, Maimunah adalah ujung yang akhir. Nah, kemudian nomor 9 adalah Zainab bintu Jahash. Ini saya kasih nomor tersendiri. Pertama, karena dia adalah yang pertama kali mati setelah Nabi SAW wafat,
Dan kedua, karena Zainab binti Jahash ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, semuanya dinikahkan oleh wali-wali mereka. Nah, maka Zainab binti Jahash ini pantas untuk disendirikan nomornya, ya, karena dua sebab tadi. Yaitu yang pertama, karena dia pertama kali yang mati di antara istri-istri Nabi, dan itu menunjukkan kedermawanan beliau. Kemudian yang kedua, wa zawwajaha rabbuna min fawqi as-sama, ya, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi dari atas langit. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama, kata-kata yadur artinya berkeliling. Maksudnya adalah mengumpuli istri-istri beliau bergantian dalam satu waktu, baik malam hari maupun siang hari. Maka ini menunjukkan kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin laki-laki biasa seperti kita mampu melakukan seperti ini, ya, dalam satu waktu mengumpuli langsung 9 istri. Kemudian kata-kata yadur itu termasuk penggunaan bahasa yang halus, karena makna yang dimaksud adalah mengumpuli istri, tetapi diungkapkan dengan bahasa yang halus, dan ini termasuk satu adab Islam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa al-lail wan nahar, boleh melakukan hubungan suami istri baik waktu siang maupun di waktu malam, ya, tidak ada larangan dalam hal tersebut, bebas. Kecuali di bulan Ramadan, tidak boleh di siang hari Ramadan karena puasa Ramadan. Kemudian faedah berikutnya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan 30 orang. Nah, muncul pertanyaan, berarti Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman kekuatannya bisa sampai 100 orang. Beliau mengumpuli, pernah dalam satu hadis yang sahih, beliau mengumpuli istrinya sebanyak 100 orang dalam satu malam. Nah, bagaimana Nabi Muhammad kok bisa kalah hanya 30 orang? Nah, dijawab oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud 30 orang ini adalah 30 orang dari penghuni surga. Sementara setiap satu orang penghuni surga kekuatannya adalah seperti kekuatan 100 orang manusia bumi. Berarti kalau 30 ini adalah penghuni surga, berarti sama dengan kekuatan 3000 orang. Maka ringkasnya, kekuatan Nabi Muhammad SAW lebih dahsyat daripada kekuatan Nabi Sulaiman. Rasulullah memiliki kekuatan 3000 orang. Itu kalau kita tafsiri 30 di sini adalah 30 penghuni surga. Wallahu a'lam bissawab. Apa dalilnya bahwasanya penghuni surga kekuatannya seperti 100 orang? Nah, kita cari dalilnya dalam Jami'us Shaghir seperti biasanya, ya. Quwwatan mi'atin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula min ahlil jannah", sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni jannah, la yu'ta quwwata mi'ati rajul, diberi kekuatan 100 orang. Dalam masalah apa? Fil akli, dalam masalah makan, wasyurbi dan minum, wasyahwah dan syahwat, wal jima dan hubungan. Hajatu ahadihim araq, tapi setelah makan minum tidak ada kencing atau berak, ya, adanya adalah keringat. Yafidu min jildih, yang keluar dari kulitnya. Fa idza batnuhu qad damar, maka tiba-tiba perutnya sudah kosong lagi. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi secara ringkas, yu'tal mu'min fil jannah quwwatan mi'ah fil nisa. Kita lanjutkan, fasrun, pasal baru, khuddamuhu sallallahu alaihi wasallam, para pembantu-pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis 32, wa an Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kuntu, adalah aku dulu, abitu, bermalam, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, maka aku datang kepada Nabi, biwudu'ihi, dengan air wudunya, wa hajatihi, dan hajat beliau. Faqala li, maka beliau mengatakan kepada saya, sal, mintalah. Faqultu, maka saya berkata, as'aluka, saya minta kepada engkau, murafaqataka, untuk bisa menemani engkau, fil jannah, di dalam surga. Qala, maka Nabi bertanya, awa ghaira dzalik, di situ tertulis au, diganti aja, ya, karena Imam Nawawi dan yang lain-lain mengatakan, ya, wawunya di fathah. Awa ghaira dzalika, apakah selain itu? Maksudnya apakah permintaannya selain itu? Qultu, saya berkata, huwa dzaka, ya, itu saja. Artinya saya enggak punya permintaan yang lain, itu saja, enggak ada yang lain. Qala, beliau mengatakan, fa'inni, maka bantulah saya,
ala nafsika, terhadap dirimu, yaitu supaya kamu mendapatkan tujuanmu tadi, bikasratis sujudi, dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk khuddam Nabi atau pelayan Nabi adalah ini, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi ada beberapa orang-orang yang menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rincian jumlah mereka bisa dilihat dalam kitab-kitab sirah. Karena kita tidak sedang mempelajari kitab sirah, maka kita tidak memerinci nama-nama mereka. Tapi kita kasih contoh, ya. Maka dengan hadis-hadis ini kita mengetahui siapa-siapa contoh-contoh khuddam atau pelayan-pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini? Kenapa menjadi pelayan Nabi? Rabi'ah ini seorang ahlus suffah seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka wajar kalau dia menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sehari-hari dia hidupnya di masjid, sehingga apapun kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia senantiasa siap untuk memberikan pelayanan kepada Nabi. Nah, maka yang dimaksud pembantu di sini tidak seperti pembantu pada masa sekarang, ya, pembantu dibayar di upah, enggak. Tapi mereka orang yang sukarela menjadi pembantu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, fa'ataituhu biwudu'ih, saya datangkan air wudu Nabi. Menunjukkan disyariatkannya melakukan khidmah kepada para ulama. Ya. Kalau dulu para sahabat kepada Nabi, maka sekarang kita kepada para kiai kita. Membutuhkan apa, kita khidmati. Ya. Kita siapkan apa yang mereka perlukan. Faedah berikutnya, Nabi mengatakan sal, mintalah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada seseorang berbuat baik kepada kita, hendaklah kita balas dengan kebaikan. Maka Rasulullah sudah disiapi air, beliau ingin membalas. Maka beliau mengatakan, kamu silahkan minta. Ya, butuh apa? Butuh uang, saya kasih. Ya, butuh dinar, butuh dirham, atau butuh apa? Butuh gandum. Tapi ternyata Rabi'ah ini seorang yang sangat cerdas. Dia tahu bahwasanya dia bisa bersama Nabi di dunia, tapi pasti tidak akan bersama Nabi di akhirat, karena Nabi pasti tingkatannya di atas, derajatnya tinggi, sementara selain Nabi pasti derajatnya di bawahnya. Nah, maka dia pun minta, as'aluka marufaqataka fil jannah, saya minta supaya menjadi temanmu di surga. Dan ketika meminta seperti ini tidak dilarang oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena kalau dia meminta sesuatu yang mustahil, tidak akan dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menjadi bersama Nabi di surga itu bukan sesuatu yang mustahil. Dalilnya apa selain hadis ini? Nah, selain hadis itu ada hadis yang lain. Rasul mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Almar'u, seseorang itu ma'a man ahabba, bersama siapapun yang dia cintai. Hadis muttafaqun alaih, sahih. Maka dulu guru kami Syekh Sa'id Al-Kamili, dia mengatakan bahwa saya berharap bahwa itu pemain sepak bola yang terkenal itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan menyertai besok di akhirat bersama orang yang dia cintai. Nah, kata beliau, banyak umat Islam yang suka kepada pemain sepak bola tadi, padahal dia bukan seorang muslim. Nah, bagaimana kalau gara-gara itu kemudian si pesepak bola ini masuk neraka, kemudian orang-orang yang mencintainya juga ikut masuk neraka? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka beliau katakan, saya berharap pesepak bola tadi masuk Islam, sehingga orang-orang yang mencintainya akan bersama-sama di dalam surga bersama dia. Nah, ini sesuatu yang baik, fikih yang baik dari beliau. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa supaya kita derajatnya tinggi, maka hendaklah kita kasratis sujud. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat, ya. Nah, maka tingkatan surga itu bisa kita tentukan dengan amal kita. Amalnya semakin banyak, surganya semakin tinggi. Amalnya semakin sedikit, surganya rendah. Nah, amalan apa yang paling dahsyat untuk kita bisa cepat sampai ke derajat tinggi di surga? Paling cepat adalah kasratus sujud, memperbanyak ibadah salat. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang paling utama atau amalan yang paling utama. Dalilnya sudah sering kita tampilkan, ya. Tapi kita tampilkan lagi nggak apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah, bahwa amal terbaik kalian adalah salat. Amal terbaik maksudnya
amal yang paling banyak pahalanya. Nah, kalau banyak pahalanya, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita mengalami masalah, ya, sakit itu termasuk masalah, maka saya sarankan kepada saudara-saudara kita yang mengalami sakit atau merasa badannya tidak sehat untuk memperbanyak ibadah salat. Salat apa? Salat sunnah. Dalilnya apa? Sakit memperbanyak salat sunnah. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sabar ini ada sebagian ulama menafsirkan puasa, ya. Nah, maka cara mengobati penyakit salah satunya perbanyak salat dan lakukan puasa sunnah. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, tapi hal itu sangat berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka pada saat kita melakukan salat ketika sujud, ya, boleh kita berdoa, Allahumma ja'alni minal khashiin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang khusyuk sehingga tidak merasa berat untuk melakukan salat sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal salat sunnah dalam satu hari satu malam 300 rakaat. Dan itu ditiru oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan, saya sudah bisa meniru Imam Ahmad dalam hal jumlah rakaat salat sunnah. Dan saya berharap kepada Allah, Allah memberikan kepada saya ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ujian dari Allah, kalau kita sabar menghadapinya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad diuji oleh Allah dengan ujian yang berat sampai dimasukkan ke dalam penjara, kemudian akhirnya dia ditinggikan, diharumkan namanya setelah dia mengalami ujian berat tersebut. Nah, Allah kabulkan doa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Akhirnya beliau pun mengalami ujian yang berat, yaitu menghadapi musuh-musuh yang di antara para ulama-ulama yang ada pada masa itu yang tidak suka dengan beliau. Baik, kita lanjutkan. Faedah berikutnya, ya, kasratis sujud, banyaknya sujud itu maksudnya adalah banyaknya melakukan salat sunnah. Maka salat sunnah kadang-kadang diungkapkan dengan kata-kata sujud. Ini termasuk dalam bab dzikrul juz'i wa iradatul kull. Disebutkan sebagian, dimaksudkan semuanya. Disebutkan sujud, dimaksudkan salat. Dan salat itu ada sujudnya, ada rukuknya, dan ada berdirinya. Dan ketika disebutkan sesuatu bagian secara khusus, ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Hadis 33. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Wa zada, dan Imam Tirmidzi menambahkan, qala Abu Usama, yakni yang beliau maksud adalah mazahahu, Nabi bergurau atau mengguraui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dimasukkan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa salah satu dari khuddam atau pelayan Nabi adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan Anas bin Malik inilah orang yang paling terkenal sebagai khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menjadi pelayan Nabi ketika masih anak-anak. Yang lain-lainnya kan sudah dewasa-dewasa. Kemudian dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun lamanya. Berarti seumur hidup Nabi di Madinah. Jadi awal Nabi datang ke Madinah, itu ibunya bawa Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini ada anak cerdas nih. Ini cocok untuk menjadi pelayan Anda karena cerdas. Jadi dipilihkan apa? Anak yang cerdas, yang tangkas begitu. Maka mulai dari usia 10 tahun sampai Nabi wafat, usia Anas waktu itu 20 tahun berarti, dia menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab Anas ini menjadi pelayan Nabi, maka dia pun bisa meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk dari 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena menjadi pelayan Nabi. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa boleh kita bergurau, ya, kadang-kadang, karena Nabi kan juga melakukan bergurau, tapi kadang-kadang, ya, tidak banyak beliau bergurau. Kadang-kadang sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya kemarin, yuqillul laghwa, beliau menyedikitkan perkara sia-sia. Nah, maka kalau contoh perkara sia-sia itu adalah bergurau ini, nah, maka bergurau ini termasuk yang dilakukan kadang-kadang oleh Nabi, tidak sering. Bergurau boleh dengan syarat. Satu, tidak mengatakan sesuatu yang dusta.
Kalau bergurau tetapi mengatakan sesuatu yang dusta supaya orang ketawa, maka ini berdosa. Syarat yang kedua, bergurau tidak boleh berlebihan, karena berlebihan menyebabkan mengurangi muruah atau kehormatan kita. Syarat yang ketiga, bergurau tidak boleh melampaui batas terhadap orang yang kita ajak bergurau. Maksudnya tidak boleh berbuat dolim. Karena pernah seseorang bergurau dengan temannya, yaitu memanggil dia supaya temannya menoleh. Nah, begitu temannya menoleh, sudah dia siapkan di sini pensil, ya. Akhirnya pensilnya masuk ke dalam lubang telinga temannya tersebut. Nah, ini inginnya bergurau tapi memadarati. Bagaimana kalau pensilnya masuk ke dalam kemudian berdarah itu telinganya? Nah, ini sesuatu yang tidak pas bergurau seperti ini, ya. Maka bergurau, atau kalau bahasa sekarang ngeprank misalnya, ya, maka tidak boleh sampai mendalimi orang. Mendalimi orang menyebabkan orang itu jadi termadarati, enggak boleh. Jadi rata-rata yang dilakukan oleh orang-orang ngeprank itu ya madarat, ya. Karena misalnya pura-pura jadi pocongan, jadi hantu, menakuti orang di tengah jalan. Nah, itu sesuatu yang memadarati orang, ya. Orang naik motor tiba-tiba kaget kemudian bisa jatuh. Nah, ini sesuatu yang betul-betul memadarati, ya. Tujuannya bergurau, tapi apa? Bergurau yang haram karena memadarati. Adapun hadis yang melarang jangan bergurau, hadisnya dhaif. Kita tampilkan hadisnya. La tumari akhak, jangan debat dengan saudaramu. Wala tumazihu, jangan bergurau dengan dia. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah, jangan memberikan janji lalu menyelisih janji. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya dhaif. Nah, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang bergurau. Bergurau terlarang apabila tadi, ya, berlebihan, melampaui batas kepada orang, dan mengandung kedustaan. Hadis 34, wa an Anas radhiyallahu anhu anna ghulaman, bahwasanya ada seorang anak Yahuda milik orang Yahudi, kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, maka si anak itu sakit, fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang kepadanya, ya'uduhu, menjenguknya. Faqala, maka Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Fa aslam, maka dia pun masuk Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu pelayan Nabi ternyata ada yang kafir, ya, orang Yahudi. Maka ini menunjukkan bolehnya kita punya pelayan apabila dia orang kafir tetapi syaratnya tidak memudarati kita, ya. Kalau kita mengambil seorang pelayan kafir tetapi memudarati, maka haram hukumnya. Misalnya dia menjadi pelayan rumah tangga kita, ya, PRT, kemudian dia mengajari kekafiran kepada anak-anak kita. Nah, ini berarti mudarati, enggak boleh seperti itu. La darara wala dirar, tidak boleh memudarati dan tidak boleh saling memudarati. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya'uduhu, Nabi menjenguk si anak Yahudi tadi ini. Maka ini menunjukkan bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit apabila kita mengharapkan menyebabkan keislaman dia. Jadi ini tetangga yang baik sama kita. Kemudian dia sakit padahal dia Kristen. Kita jenguk dan kita harapkan dengan jenguk tadi dia jadi tertarik dengan Islam, mengetahui akhlaknya orang-orang Islam, sehingga diajak masuk Islam, mudah untuk menerima Islam. Nah, seperti ini bagus. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita menjenguk orang kafir yang sakit, maka hendaklah kita tawarkan Islam kepada dia, ya. Dakwah Islam dilakukan pada saat itu. Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi itu ketika menjenguk sambil beliau duduk di samping kepalanya. Jadi menunjukkan keakraban dengan anak tadi, kesayangan dengan anak tadi, ya, didekati bagian kepalanya, mungkin juga dielus-elus kepalanya, ditanya bagaimana kondisinya, kemudian masuk Islamlah. Nah, begitu anak ini disuruh masuk Islam, dia melirik kepada bapaknya, ya, bapaknya di samping dia, dan dia semacam minta izin, gimana ini Pak, ya, saya disuruh masuk Islam. Maka bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, silahkan kamu taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang itu pun fa'aslama, masuk Islam. Nah, lanjutan ceritanya, Rasulullah kemudian keluar dari rumah tersebut sambil mengucapkan, alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan si anak Yahudi tadi dengan sebab perantaraan saya
diselamatkan dari api neraka. Jadi kita hendaklah bersyukur kalau kita melakukan sesuatu kemudian memunculkan manfaat yang besar. Ini ada orang kafir masuk Islam, nah, ini satu manfaat yang besar. Kenapa? Nanti semua amal orang tersebut mengalir kepada orang yang mengislamkan, karena amalnya Islam itu muncul dengan sebab orang tersebut. Amal-amalnya dalam Islam muncul dengan sebab orang tersebut. Maka salah satu doa yang perlu kita panjatkan juga kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bisa mengislamkan banyak orang atau memberikan manfaat kepada banyak orang. Pasal berikutnya, mawalihi, maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maula itu adalah bekas budak. Meskipun maula ini bisa juga diartikan sebaliknya, yaitu majikan. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan majikan Nabi, ya, karena Nabi bukan seorang budak, tapi bekas-bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mereka? Hadis 35, an Safinata Abi Abdurrahmani radhiyallahu anhu qala. Safinah mengatakan, A'taqani, telah memerdekakan saya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaratat, maka dia pun minta syarat alayya kepada saya, an akhtuman nabiyya, untuk menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asya, sepanjang umur Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa salah satu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Safinah. Tapi sebenarnya saya terus terang ya, ini masih tanda tanya saya. Kenapa Safinah itu disebut sebagai maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dan juga kitab-kitab yang lain, ya. Padahal yang memerdekakan di sini siapa? Ummu Salamah. Jadi Safinah bukan budaknya Nabi, tapi budaknya Ummu Salamah, dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Nah, maka mestinya itu Safinah ini disebut sebagai maula Ummi Salamah. Tapi memang di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh disebutkan bahwa Safinah adalah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk masalah yang saya belum bisa menjawabnya. Nah, mungkin nanti kalau ada jawaban dari Ustadz Abdullah Muallim, ya kita alhamdulillah ada tambahan ilmu. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Safinah ini bukan nama tapi hanya laqab. Kenapa dia disebut Safinah? Karena pada suatu hari dalam safar dia dititipi barang-barang oleh orang, oleh teman-temannya, sehingga dia banyak bawaannya. Nah, maka melihat Safinah itu membawa banyak barang, maka Nabi mengatakan, innama anta Safinah, kamu itu seperti kapal saja, banyak barangnya, ya. Maka mulai hari itu orang-orang memanggilnya sebagai Safinah. Dan ini menunjukkan bolehnya kita memberikan laqab, memanggil kepada seseorang dengan suatu laqab apabila dia ridha dengan laqab tadi, ya. Kalau dia tidak ridha dengan laqab tadi, maka tidak boleh, ya. Misalnya orang yang tinggi kemudian dipanggil dengan nama tiang listrik, ya. Padahal namanya bukan tiang listrik, tapi karena tingginya dia dipanggil tiang listrik. Nah, kalau dia rela dipanggil Pak Tiang, ya enggak ada masalah. Kalau dia tidak rela, maka haram hukumnya. Wala tanabazu bil alqab. Adapun nama aslinya, konon namanya adalah Mahron maupun yang lain diperselisihkan. Faedah berikutnya, ishtaratat, Ummu Salamah memerdekakan sambil memberikan persyaratan, menunjukkan bolehnya memerdekakan budak sambil memberikan persyaratan. Saya mau memerdekakan kamu tapi syaratnya ini itu, boleh. Ada lagi salah satu ulama, kalau tidak salah itu Atha bin Abi Rabah, ya. Nah, Atha bin Abi Rabah dulunya seorang budak, tapi kemudian karena sungguh-sungguhnya dia mencari ilmu, akhirnya majikannya mengetahui hal tersebut, dia mengatakan, kamu saya merdekakan saja, karena kamu itu sungguh-sungguh mencari ilmu, ya. Tapi saya minta syarat kamu belajar terus agama sehingga kamu jadi seorang ulama yang besar. Nah, sekitar itu ceritanya. Nah, akhirnya Atha bin Abi Rabah pun karena dibebaskan oleh majikannya, dia pun setiap hari berada di masjid, tidak tinggal di mana-mana untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi. Akhirnya jadi seorang ulama besar, salah satu dari murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan cerdasnya majikan tadi, ya. Dia bisa pintar mencari cara supaya dapat pahala yang banyak, padahal dia bukan orang yang rajin mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Tapi dengan memerdekakan Atha bin Abi Rabah tadi, kemudian dia fokus terhadap ilmu, maka semua ilmu yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah
pastinya akan mengalir pahalanya kepada majikan tersebut karena dia sebagai perantaranya. Hadis 36. Wa an Safinata qala Safinah bercerita, kuntu fil bahri, adalah saya dulu di laut. Maksudnya menaiki kapal di laut. Ini ceritanya agak panjang, saya potong-potong ya. Ini menunjukkan bolehnya kita menaiki kapal di laut. Adapun hadis yang melarang untuk naik kapal di laut, maka hadisnya dhaif. La yarkabu al-bahra, tidak boleh naik kapal di laut illa hajjun, kecuali 3 orang. Yang pertama orang haji, atau mu'tamirun, atau orang yang umrah, atau khazin, atau yang berperang. Kenapa dilarang? Fa inna tahtal bahri naran, karena di bawahnya api, di bawahnya laut ada api. Wa tahtan nari bahran, dan di bawahnya api tadi masih ada laut lagi. Di lapisan laut, kemudian bawahnya api, bawahnya lagi laut lagi. Hadis ini riwayat Abu Dawud, tapi derajatnya dhaif. Nah, karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun asar-asar dari para sahabat yang melarang untuk menunggang kapal, menaiki kapal di laut, itu adalah maksudnya untuk menghindari kemudaratan saja ya. Karena kapal zaman dulu tidak seperti kapal zaman sekarang. Nah, kalau kapal zaman sekarang sudah bagus sehingga insya Allah banyak amannya daripada mudaratnya, maka tidak ada masalah sama sekali kita naik kapal. Fankasarat, lalu pecahlah safinatuna, kapal kami, falam na'rifit tariq, maka kami tidak mengetahui jalan. Fa idza ana, ternyata saya bil asadi, ketemu seekor singa, qad ardalana, dia telah menghadang kami. Fata'akhara ashabi, maka mundurlah sahabat-sahabat saya ketakutan ya. Fadanawtu minhu, maka saya pun mendekat kepada singa tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Kekuatan keyakinannya Safinah. Jadi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dia, sehingga dia pun maju mendekati singa. Dan tentang keyakinan para sahabat ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, naja awwalu hadhil ummah bil yaqin, telah selamat awal dari umat ini, yaitu para sahabat, bil yaqini waz zuhdi, dengan yakin dan zuhud terhadap dunia. Wa yahliku akhiruha, adapun akhir dari umat ini akan binasa, bil bukhli, dengan sebab pelit, wal amal, dan panjang angan-angan dalam dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, hadisnya derajatnya hasan. Nah, maka marilah kita minta yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Allahumma rabbi zidni ilman wa yaqina, ya Allah tambahkanlah kepada saya ilmu dan yakin. Fakultu, maka saya mengatakan, ana Safinah, saya adalah Safinah, sahibu Rasulillah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketahuilah bahwa hadis ini diriwayatkan dengan lafal yang lain, yaitu dia mengatakan, ya Abul Harith, wahai Abul Harith. Abul Harith itu laqab untuk singa ya. Jadi orang Arab menyebut singa itu Abul Harith. Ana Safinah, saya adalah Safinah, maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin dari sinilah para ulama kemudian menyebut Safinah sebagai maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah maula Ummi Salamah ya, miliknya Ummi Salamah, kemudian dimerdekakan oleh Ummi Salamah. Nah, maka sekali lagi saya nggak ngerti ya kenapa disebut maula Rasulillah. Apakah maula di sini artinya bukan bekas budak, ataukah Ummu Salamah sebelum memerdekakan dia itu diserahkan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi yang memerdekakan? Wallahu a'lam. Waqad adlalna, dan sungguh kami telah tersesat at-tariq, dari jalan. Famasya, maka si singa berjalan, baina yadaya, di depan saya, hatta auqafana, sehingga dia menghentikan kami, ala tariq, pada jalan. Thumma tanaha, kemudian dia menyingkir. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa singa itu setelah sampai ke jalan yang dituju, kemudian dia mendorong Safinah dengan punggungnya ya. Jadi punggungnya ditempelkan pada Safinah, dan kata Safinah itu seolah-olah pamitan sama saya ya, selamat tinggal nggih, Anda sudah ketemu jalan. Nah, maka inilah fadilahnya Safinah radhiyallahu anhu. Dia sebagai seorang sahabat Nabi, dan dia melayani Nabi sampai akhir hayat beliau, dan bahkan dia maula Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat ini.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Tabarani dan dengan semisalnya. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, faslun dawabuhu, kendaraan-kendaraan Nabi, wa athathuhu, dan perkakas-perkakas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tambahkan ruya karena hadisnya dhaif ya. Ruya diriwayatkan an Aliyin dari Ali, qala, dia mengatakan, kana adalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasun, kuda, yuqalu lahu, diberi nama al-murtajiz. Wa naqadahu, adapun onta beliau namanya al-qaswa. Di situ saya tulis sawabuhu al-qaswa. Nah, kemudian pada naskah berikutnya saya ganti ya, bukan sawabuhu tapi au ya, atau al-qaswa. Karena ada dua riwayat ya. Riwayat pertama yaitu riwayatnya Hakim Qaswa, adapun riwayatnya Baihaqi Qaswa. Wa baghlatuhu, dan bighal beliau namanya adalah duldul. Kalau di situ tertulis daldal diganti aja ya. Karena ternyata dijelaskan oleh para ulama bidhammid dal ya, dalnya di dhammah. Adapun daldal itu saya nukil dari kitab Mustadrak dari Maktabah Syamilah. Mungkin salah. Wahimaruhu, kemudian keledainya namanya Ufair. Ufair itu dari kata-kata afar. Afar itu adalah putih ya, berarti Ufair itu putih. Wadir'uhu, kemudian dir'onnya atau baju besinya al-fasul, namanya al-fasul. Dalam riwayat yang lain Zatu al-Fudul. Al-Fasul ini saya nukil dari Mustadrak Hakim. Kalau Zatul Fudul ini dari riwayat Baihaqi. Wa sayfuhu, adapun pedang beliau namanya adalah Dzul Faqar. Faqar itu tulang punggung, yang memiliki tulang punggung. Mungkin maksudnya karena kalau dipukulkan kepada orang maka seluruh tulang punggungnya akan remuk semuanya. Wallahu a'lam. Hadis diriwayatkan oleh Hakim, saya tambahkan di situ, dan Baihaqi, dan kata Imam Zahabi di dalam sanadnya ada rawi bernama Hibban bin Ali, mereka mendhaifkan Hibban bin Ali ini. Maka hadis ini dhaif, sepantasnya ditambahi kata-kata ruwiya, telah diriwayatkan. Hanya saja kalimat pertamanya sahih ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kuda disebut nama Murtajiz. Nah, ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Nggak ada di sini ya, di Jami' Usair nggak ada, tapi saya temukan dalam hadis yang sahih riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah punya kuda bernama Murtajiz. Disahihkan oleh Hakim, disahihkan juga oleh Zahabi. Nah, dari sini para ulama mengambil pelajaran, berarti disunnahkan untuk memberikan nama kepada kendaraan-kendaraan kita. Karena ini semuanya kendaraan ya, kuda untuk kendaraan, kemudian onta juga untuk kendaraan, bighal itu adalah anak yang lahir dari kuda dan keledai. Anak-anaknya namanya bighal. Nah, itu juga untuk kendaraan, kemudian keledai juga untuk kendaraan. Bahkan perkakas-perkakas perang beliau dikasih nama. Tir'un ini perkakas perang, kemudian pedang ini perkakas perang. Maka kata guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Kita punya motor tapi nggak punya nama. Nah, maka saya punya motor namanya Abu Sari, dan motor yang dipakai istri saya kasih nama Ummu Sari. Jadi Abu Sari itu yang saya pakai, kemudian Ummu Sari itu yang dipakai istri. Nah, silahkan antum kasih nama untuk motor antum masing-masing. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang sudah mahjurah, yang sudah mati. Kita hidup-hidupkan sunnah ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, onta Nabi SAW namanya Qaswa, dan ini juga sahih dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis tentang cerita Sulhul Hudaybiyah. Hadis itu sahih, diceritakan di situ onta Nabi bernama Qaswa. Adapun duldul itu artinya adalah yang berjalannya guncang ya. Jadi ketika berjalan saking cepatnya itu maka tubuhnya berguncang-guncang. Maka disebut duldul karena sifat tersebut ya. Jadi nama-nama itu disebut atau diberikan itu kadang-kadang karena sifatnya bagi kendaraan tersebut, kadang juga hanya sekedar nama ya. Apakah betul ontanya Nabi sifatnya Qaswa? Para ulama katakan enggak, ini hanya sekedar nama ya. Tapi kalau Murtajiz ya,
Ini zahirnya adalah karena sifatnya, ya. Murtajiz itu artinya apa sih? Murtajiz artinya adalah irtajaza sumi'alahu sautun mutatabi. Jadi kalau petir itu berkali-kali keluar suaranya, maka disebut irtajaza. Nah, murtajiz ini mungkin karena kudanya itu sering meringkik. Nah, maka karena seringnya meringkik kemudian disebut sebagai nama murtajiz. Ala kulli hal, silahkan antum kasih nama untuk kendaraan-kendaraan antum, baik dengan nama untuk yang sesuai dengan sifatnya maupun tidak ada kesesuaian dengan sifatnya, nggak ada masalah, ya, karena sekedar nama saja, ya. Nah, motor saya kasih nama Abu Sari karena menurut saya cepat untuk ngebut nih dan enak untuk ngebut nih, maka Abu Sari. Nah, tapi jangan mudah ngebut, ya, di orang-orang bilang ngebut benjut nih. Nah, maka ngebutnya ketika kosong saja jalannya. Baik, kemudian faedah berikutnya, ya, sayfuhu dzul faqar. Ini orang-orang sering menyebut pedang Nabi namanya dzul fikar. Dzul fikar enggak tepat nih. Yang benar adalah apa? Dzul faqar. Karena kalau fikar itu artinya yang memiliki pemikiran-pemikiran. Beda, ya. Mungkin mereka tidak fasih mengungkapkan kata-kata qaf, akhirnya mereka menyebutnya dengan istilah dzul fikar, padahal aslinya dzul faqar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah 7 hadis berikutnya sebagai penutup akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang lagi, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.